Baik, saya Ahmad Zikri dengan NIM 2202 10 10 20 30. Saya Seka Armfelita dengan NIM akhir 046. Saya Ainun Fitira Nurhasana dengan NIM akhiran 046. Saya Muhammad Dimas Reza dengan NIM akhir 2066. Ini adalah jantung dari tradisi musik patrol di Jember, kentongan. Tapi, tahukah kamu bahwa alat sederhana ini menyimpan prinsip fisika yang luar biasa? Kentongan adalah alat musik ritmis berbahan kayu atau bambu, dimainkan dengan cara dipukul. Dalam budaya Jember, kentongan menjadi pusat ritme dalam pertunjukan patrol, baik untuk membangunkan sahur maupun dalam festival budaya. Secara fisik, kentongan terdiri dari badan silindris dan celah memanjang sebagai ruang resonansi. Bentuk dan ukuran rongga ini berpengaruh besar pada bunyi yang dihasilkan. Semakin besar rongganya, semakin rendah nada yang dihasilkan. Sekarang kita akan membahas prinsip fisika pada kentongan. Ketika kentongan dipukul, getaran dari permukaan kayu merambat melalui udara sebagai gelombang longitudinal. Rongga dalam kentongan berfungsi sebagai tempat resonansi terjadi. Coba perhatikan video berikut. Resonansi terjadi saat panjang gelombang bunyi sesuai dengan panjang efektif rongga. Pengamatan, kentongan dengan luas penampang yang besar cenderung menghasilkan frekuensi rendah, dan sebaliknya. Ini menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara ukuran rongga dengan tinggi nada. Secara teoritis, ini sesuai dengan rumus dasar resonansi pada pipa tertutup, di mana frekuensi F berbanding terbalik dengan panjang dan volume rongga. Meski tidak menyebut dengan istilah ilmiah, para pemain kentongan telah lama memahami bahwa bentuk dan bahan kentongan mempengaruhi suara yang dihasilkan. Kentongan merupakan contoh dari resonator udara, di mana ketika kentongan dipukul, maka kayu dari kentongan akan bergetar dan menciptakan gelombang bunyi di dalam rongga kentongan. Nah, ketika kentongan memiliki luas permukaan kecil, maka kentongan juga akan memiliki rongga udara yang lebih sempit, sehingga udara di dalamnya akan bergetar lebih cepat dan membuat frekuensi suara menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, suara yang akan terdengar akan lebih nyaring. Sebaliknya, kentongan dengan luas permukaan besar maka akan memiliki rongga udara yang lebih besar juga. Disinilah udara bergetar lebih lambat sehingga frekuensinya akan lebih rendah dan suara yang terdengar akan lebih dalam. Oleh karena itu, permukaan kentongan ini akan berpengaruh langsung terhadap frekuensi bunyi yang dihasilkan melalui mekanisme resonansi udara dalam rongga. Pengetahuan ini adalah bagian dari kearifan lokal, di mana bentuk pengetahuan tradisional yang teruji oleh waktu. Dan disinilah etnofisika hadir, menjembatani antara ilmu fisika dan nilai-nilai budaya. Dalam konteks etnofisika, kentongan menjadi objek yang merepresentasikan hubungan manusia, alam, dan juga teknologi lokal. Fisika tidak datang dari laboratorium saja, tetapi juga dari tradisi maupun budaya. Kentongan bukan sekedar alat musik. Ia adalah simbol gotong royong dan identitas masyarakat. Suaranya menyatukan irama tubuh dan nilai kebersamaan. Bunyi kentongan mengingatkan kita bahwa di balik irama sederhana, ada pengetahuan praktis yang diwariskan lintas generasi, baik dari tangan ke tangan dan dari telinga ke telinga. Saat kita memahami fisika di balik kentongan, kita sedang menguatkan budaya, bukan membedahnya secara dingin, tapi memuluknya dengan ilmu. Mari jaga warisan ini, bukan hanya dengan memainkannya, tapi juga dengan memaknainya,
Karena kentongan bukan hanya alat musik, ia adalah suara dari ilmu yang hidup dalam tradisi.